Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mereview sebuah buku yang viral dan bestseller pada tahun akhir-akhir 2019. Novel ini ditulis oleh Mbak Hilma Anis. Beliau adalah seorang aktivis ya pada ketika dia menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga di Arena. Selain itu, Mbak Hilma Anis ini juga dekat dengan novelis Indonesia yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Perempuan Berkalung Surban, Mbak Abida El Khaliki ya. Saya pernah menulis resensi ini di alif.id dan alhamdulillah waktu itu dimuat ya, sekitar tahun 2019 bulan Mei. Resensi saya itu berjudul Misi Pemerataan Skill Jurnalistik Santri dalam Novel Hati Suwita. Jadi ketika saya membaca novel ini, saya menemukan Mbak Hilma Anis ini punya cita-cita yang sangat mulia menurut saya. Karena mungkin latar belakang aktivitas beliau ya sebagai seorang jurnalis di Arena, makanya dia pengen bagaimana pesantren ini agar mempunyai redaktur majalah yang keren gitu. Sampai akhirnya di dalam cerita novel Hati Suwita, Mbak Hilma Anis membuat tokoh yang bernama Gus Biru yang mempunyai cita-cita untuk membuat kegiatan. Nah itu nanti bersama Rengganis ingin membuat bagaimana pesantren di seluruh Indonesia ini mempunyai skill jurnalistik yang bagus. Oke, teman-teman, saya akan membaca ya. Saya akan membaca resensi saya yang dimuat di Alif ID itu. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya yang ada di Banyuwangi, Neng Via Kodrunada, yang waktu itu dia yang beli novel Suhita, kemudian saya pinjem ya karena waktu itu belum beli, saya nggak ada uang, belum beli. Akhirnya saya penasaran dengan novel Hati Suhita dan Neng Via ini yang berkenan meminjamkan novelnya ke saya. Lalu setelah itu saya review, saya resensi dan dimuat. Jadi setelah dimuat itu Mbak Hilma Anis tahu kalau dimuat di Alif ID. Mbak Hilma langsung nge-share ke FB-nya dan waktu itu saya lihat ada banyak sekali ya like dan share-nya ya. Yang komen juga banyak sekali. Lalu setelah itu saya komunikasi lagi dengan Mbak Hilma. Malah dikirim bukunya yang Wigati sama yang Hati Suwita. Terima kasih untuk Mbak Hilma Anis. Baik teman-teman, saya akan bacakan resensi saya yang berjudul Misi Pemerataan Skill Jurnalistik Santri dalam Novel Hati Suwita. Sebagai penikmat karya sastra, jauh sebelum novel Hati Suwita ini terbit versi buku, sebelum novel ini terjual puluhan ribu eksemplar tanpa melalui pasar modern, Gramedia dan lain-lain, dan dibedah di mana-mana, saya sudah membaca novel ini di link Facebook waktu itu ya. Waktu itu baru 13 part kalau nggak salah. Bahkan saya sempat menghubungi Mbak Hilma Anis waktu itu secara profesional, secara personal ya, untuk mengajak kerjasama menerbitkan karyanya yang waktu itu sedang viral di teman-teman pesantren.
Saya menawarkan ke Mbak Hilma, bagaimana jika kami terbitkan dengan sistem royalti, Mbak, dan akan kami distribusikan via pasar modern, tradisional, dan online di ratusan toko buku online. Selain itu, saya juga menawarkan waktu itu akan kami tawarkan ke PH Film ya. Apa jawabannya? Jawabannya mengejutkan dari Mbak Hilma Anis. Dia menolak tawaran itu. Sebelumnya saya bercerita kepada Mbak Hilma Anis kalau saya dari penerbit A gitu. Ada beberapa novel yang sudah diadaptasi ke film. Di antaranya adalah Dirnatan karya Rizka Febriani, ada novel L yang jadi film karyanya Lulu HF, Assalamualaikum Calon Imam karya Madani, film R karya Wulan Fadi, dan lain-lainnya. Mbak Hilma Anis merasa terharu waktu itu dan berterima kasih kepada saya. Tapi saya gak menduga Mbak Hilma Anis menolak tawaran itu. Entah misi apa yang ingin Mbak Hilma sampaikan kepada semua orang, atau terkhusus untuk semua penulis ya, bahwa tanpa pasar modern pun sebenarnya buku masih bisa terjual ribuan eksemplar jika memang buku itu berkualitas. Dan novel Hati Suwita ini menurut saya telah membuktikannya ya. Waktu itu saya membaca tulisan Ali Usman. Di tulisan itu Ali Usman mengatakan bahwa novel karya Hilma Anis ini sudah terjual kisaran 40.000 eksemplar. Jadi waktu itu baru 1 bulan sudah terjual 40.000 eksemplar. Bagi saya ini angka yang sangat bombastis ya, mengingat Hati Suwita ini baru masuk pada cetakan ke sekian ya, baru awal-awal di bulan April 2019. Belum genap 1 tahun sudah terjual sebanyak itu, dan itu dijual tanpa melibatkan toko-toko besar. Ini bisa teman-teman bayangkan ya, bagaimana profit dari penjualan itu akan mencapai angka berapa ratus ribu eksemplar di tahun pertama jika penulis dan admin Mbak Hilma Anis masih gencar promosi terus. Saya baca-baca novelnya. Apa yang menjadi misi Hilma Anis itu terjawab ketika saya membaca Hati Suwita, tepat di halaman 164. Nah, kalau teman-teman juga membaca, pasti di sana akan menemukan kalimat seperti ini. Zak, pesantren-pesantren yang jadi tujuan Rengganis itu letaknya di desa apa di kota? Kemudian Zaki terdiam, menyeruput kopinya sambil melihat berkas. Kebanyakan masih di kota, Gus, yang di desa belum terjangkau. Seperti itulah percakapan antara Gus Biru dan Zaki pada bab memenggal gelora dalam novel Hilma Anis halaman 164 sampai 165. Percakapan itu terjadi karena Gus Biru merasa sungkan kepada kawannya seorang pengelola pesantren dari pelosok desa yang merasa belum tersentuh program pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Gus Biru, Rengganis beserta tim. Program pelatihan jurnalistik di beberapa pesantren ini berangkat dari keresahan Rengganis, teman-teman. Jadi Rengganis itu keren, memang dia aktivis ya, beda dengan Suhita. Rengganis merasa bahwa masih banyak pesantren yang belum punya majalah dan belum terbentuk iklim jurnalistiknya. Dari latar belakang seperti itu, Rengganis gelisah karena menurut Rengganis jurnalistik hanya berkembang di pesantren besar. Padahal banyak sekali pesantren salaf yang mempunyai potensi yang sama ya untuk go public lewat tulisan. Ini bisa teman-teman cek di halaman 156 sampai 157. Nah, Gus Biru dalam novel itu selaku koordinator dari program tersebut merasa malu karena mendapat pesan WhatsApp dari kawannya, seorang pengelola pesantren di pelosok desa yang merasa belum terdaftar sebagai pesantren yang berhak mendapat materi jurnalistik. Kawannya itu bahkan sudah mengajukan kerjasama 3 bulan yang lalu dan belum direspon. Padahal Gus Biru sama sekali tidak pilih-pilih, pesantren besar atau kecil, di kota atau pelosok, semuanya harus tersentuh. Gus Biru malu jika dirinya dikira hanya mau datang ke pesantren besar saja. Di sana, teman-teman, mulailah misi pemerataan skill jurnalistik santri diungkapkan oleh Hilma Anis dalam novelnya.
Melalui tokoh Gus Biru itu, saya lihat Mbak Hilma Anis ini membuat dialog yang menggemaskan ya. Gus Biru marah kepada Zaki. Model kerjamu seperti apa sih, Zak? Lali ta. Prinsip utama kita itu untuk pemerataan skill santri di pelosok ya di kota. Nah, itu bisa teman-teman cek di halaman 165. Zaki merasa bahwa ia sudah melakukan yang terbaik, ia sudah mengajukan tawaran kerjasama, tapi banyak pondok pesantren di desa yang belum terjangkau internet. Wajar jika email yang Zaki kirim tidak sampai. Mendengar alasan seperti itu dari Zaki, Gus Biru mengingatkan Zaki agar membentuk tim. Dari adanya tim itu supaya bisa secara langsung terjun ke lapangan, mendatangi satu persatu pondok pesantren di pelosok desa. Sebab menurut Gus Biru, program pelatihan jurnalistik di pesantren ini mempunyai dana yang cukup dan banyak sponsor. Memang sudah sepatutnya untuk terjun langsung ke lapangan. Teman-teman sekalian, gagasan Mbak Hilma Anis dalam Hati Suwita ini nampaknya begitu serius, ingin melakukan pelatihan jurnalistik ke pesantren-pesantren. Ia tak peduli lagi dengan alasan-alasan klasik. Hal itu terbukti pada percakapan Zaki dan Gus Biru ini. Minimal sak Jatim dulu lah, atau setapal kuda dulu lah, alon-alon yang penting rata. Nggih Gus, rumusnya gini loh Zak, masih letaknya di pelosok desa, asal pesantren itu punya jurnalistik. Mohon maaf, rumusnya gini loh Zak, masih letaknya di pelosok-pelosok desa, asal pesantren itu punya pendidikan formal. Pasti seneng kalau jurnalistiknya dikembangkan secara profesional. Tapi kita belum punya datanya. Nemen awak Mozak. Data itu kan kita minta ke Kemenak bisa, cari di internet bisa, pakai survei wawancara sosmed bisa, atau manfaatkan jaringan alumni kita kan bisa toh. Nggih Gus, berapa banyak pesantren yang pengen punya majalah tapi nggak tahu cara buatnya yang profesional, nggak tahu cara nyetaknya yang keren. Nah, kita hadir untuk menjawab itu. Nggih Gus. Berapa banyak kiai yang mendamba salah satu santrinya kerja di media nasional biar bisa sajikan berita berimbang sekaligus bisa besarkan pesantren dengan cara lain. Nggih Gus. Ojo gangge awakmu iki. Pikirkan perluasan wilayah, Zak. Ajari santri-santri jadi jurnalis yang profesional dan pilih tanding. Ojo mek santri kota tok. Kadang malah santri yang letak geografisnya di desa itu pikirannya jauh lebih cemerlang. Nggih Gus. Jemput bola Zak, jemput bola, ojo meneng wae. Nah teman-teman, beberapa cuplikan percakapan di atas, saya lihat ini menunjukkan bahwa Hilma Anis itu mempunyai misi untuk mengembangkan bidang jurnalisme ya, yang ada di pesantren, terutama pesantren yang berada di pelosok desa. Ini yang membuat novel ini menurut saya keren, karena mempunyai misi tersendiri. Misi ini kalau menurut saya sangat bagus, karena jurnalistik bukan hanya soal profesi ya, melainkan juga merupakan ladang dakwah bil kolam. Karena itu saya turut mengapresiasi dengan gagasan cemerlang dalam novel Hati Suwita karya Hilma Anis ini, pelatihan jurnalistik di pesantren-pesantren, sebab santri harus ya minimal menguasai jurnalistik ya dengan baik sebelum terjun dakwah dengan tulisan. Novel yang mempunyai ketebalan 405 halaman ini terdapat beberapa kekurangan ya, tapi nggak serius. Yang tidak begitu serius ya, seperti cover yang tidak memakai emboss, hanya spot UV padahal harganya lebih dari 100.000. Terlalu banyak penggunaan bahasa Jawa daerah yang tidak konsisten antara bahasa Jawa ala Jawa Timur dan bahasa Jawa ala Yogyakarta. Mungkin hal ini bisa difahami oleh mahasiswa asal Jawa Timur yang kuliah di DIY, tapi berbeda dengan pembaca yang tidak pernah hidup di Yogyakarta. Tapi waktu itu, setelah saya nulis resensi ini, Mbak Hilma sudah mengkonfirmasi ya bahwa bukunya ini dicetak emboss. Jadi kalau ada yang nggak emboss itu perlu dipertanyakan siapa yang nyetak itu, bisa-bisa bacakan. Saya lanjutkan. Nah, tentu terlalu sempit jika novel ini diklaim sebagai karya sastra yang hanya berbicara mengenai tradisi perjodohan di pesantren. Kan banyak ibu-ibu yang nyinyir waktu
novel ini viral, bahas percintaan, perjodohan aja. Nah, menurut saya enggak. Di sini ada misi yang penting ya. Apalagi jika mengenai Gus Biru yang tega membiarkan Alina Suhita tidur sendirian di ranjang itu. Wah, kurang sip ya menurut saya. Karena menurut saya dalam novel ini ya terkandung misi besar untuk mengembangkan gerakan literasi dan pemerataan skill jurnalistik santri di pesantren seluruh Indonesia ya, terkhusus pesantren-pesantren kecil yang ada di pelosok desa. Setelah saya membaca novel ini, saya mempunyai keyakinan baru ya, bahwa karya sastra novel yang berkualitas adalah karya sastra yang memberi dampak positif kepada pembacanya. Percakapan atau dialog dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya tidak buang-buang kata, mengandung gagasan besar, dan dari gagasan itu akan mempengaruhi pembaca untuk melakukan suatu aktivitas positif dan melibatkan masyarakat. Wallahu a'lam. Nah, itu resensi saya sudah saya baca. Untuk novel ini memang keren ya, sampai sudah dikontrak oleh pihak film. Kemarin saya lihat di postingannya Mbak Hilma Anis itu, pihak film kalau nggak salah Star Vision ya, itu sudah dikontrak. Selamat untuk Mbak Hilma Anis, semoga karyanya berkah, dan ini buku yang bagus banget untuk pesantren, untuk santri, bagus. Karena buku ini mempunyai kisah cinta yang unik antara Hilma Anis, antara Gus Biru, antara Rengganis, antara Suhita. Ini keren sekali, apalagi ketika malam pertama itu ya, malam pertama di rumah neneknya Suhita. Tapi sayangnya waktu itu, ketika saya membaca novel ini, ketika Gus Biru dan Suhita, Alina Suhita ini melakukan hubungan badan ya, itu Mbak Hilma mungkin lupa ya, di akhir itu lupa mungkin kenapa nggak sholat sunnah dulu, atau melakukan ritual-ritual dulu yang diajarkan oleh para ulama seperti di kitab-kitab Qurratul Uyun ya. Itu kan diajarkan dulu bagaimana sebelum menjamak istri ya. Saya menyayangkan itu aja sebenarnya, karena Gus Biru ini ditokohkan sebagai Gus ya, punya pesantren. Jadi kalau mau melakukan hubungan badan terus nggak ada scene, nggak ada wirid-wirid sebelum melakukan hubungan badan, itu rasanya kurang sempurna aja menurut saya. Tapi selebihnya ini keren banget novel ini. Cukup sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Hilma Anis karena sudah menginspirasi saya sebagai kaum santri ya. Dan mohon maaf apabila resensi ini kurang bagus. Cukup sekian, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.